Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat, sebab Dia sendiri adalah gembala yang baik. Dan karena itu, Ia menuntun kita di jalan yang benar, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Ada bagian kita yang perlu kita kerjakan, dan kita akan nyanyikan satu lagu dari Mazmur 119 ayat 105. Lagu ini menegaskan, membantu kita untuk mengingat bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau dikatakan terang bagi kaki kita, itu artinya bukan lampu sorot ya, tapi pelita yang hanya bisa menerangi mungkin 2-3 langkah di depan kita. Tapi waktu kita berjalan maju, maka terang tersebut juga maju, menyoroti untuk 2-3 langkah di depan kita. Jadi artinya kalau firman itu tidak hanya kita dengar, kita baca, tapi juga kita renungkan, kemudian menguasai alam cara berpikir kita, alam bawah sadar kita, maka ketika kita melangkah, tanpa sadar kita dituntun oleh firman-Nya, dan waktu kita maju melangkah, maka kita dituntun lagi oleh firman-Nya. Terus seperti itu. Dan ini perlu jadi habit ya, supaya firman itu menjadi daging istilahnya. Dan kita akan nyanyikan dulu lagu ini, lalu kita akan merenungkan satu pasal dari firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
waktu kita bimbang, waktu nampaknya kita nggak mengerti jalan yang harus kita tempuh, kita perlu ingat bahwa Tuhan tetap ada di sisi kita. Dia adalah gembala yang baik, Dia selalu menuntun kita di jalan yang benar. Dan kita perlu ambil sikap dan mengatakan bahwa aku tidak akan takut asal kau di dekatku. Dan memang betul Dia selalu ada di dekat kita, beserta kita selama-lamanya. Maka kita gak perlu bimbang, gak perlu takut. Dan kita perlu katakan bahwa firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Salah satu pasal di Alkitab, di Perjanjian Lama, ya, yang terkenal dan perlu kita renungkan berulang-ulang adalah Mazmur 91. Di beberapa gereja, Mazmur ini dibacakan setiap minggu, mengingatkan jemaat untuk senantiasa memperkatakan, merenungkan firman ini. Mazmur 91 ada 16 ayat. Dan itu cukup menolong, tapi tidak cukup hanya seminggu sekali. Secara pribadi kita perlu merenungkan ini. Bahkan dalam doa keluarga sangat baik kalau setiap hari kita sama-sama memperkatakan Mazmur ini. Coba Bapak Ibu yang mungkin pernah kuliah, ya, misalnya kuliah kedokteran atau kuliah teknik, maka ada satu sistem cara berpikir yang dimasukkan ke dalam pikiran kita lewat belajar yang diulang-ulang, sehingga itu menjadi suatu frame cara berpikir dan masuk ke alam bawah sadar kita. Misalnya waktu kita TK, kemudian SD, kita belajar hitung-hitungan, ya. Awalnya kita mungkin agak sulit, ya, harus menghitung jari, 2 tambah 3 sama dengan 5, ya. Kita perlu pakai jari, ya, diperagakan, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kita diajar menghitung. Tapi kemudian karena itu diulang terus, ya, berkali-kali, akhirnya kita hafal 2 tambah 3 itu 5. Lalu ketika kita naik kelas, kita mulai belajar tidak hanya tambah kurang tapi kali bagi, ya. Kemudian nanti belajar pangkat, dan kalau sudah SMP, ya SMA belajar logaritma, kalau di matematik, ya belajar kosinus, sinus, tangens dan sebagainya. Awalnya itu sulit, ya. Tapi ketika kita belajar, kita ulang-ulang, maka akhirnya itu nempel dalam pikiran kita. Ketika kita sudah melewati masa-masa belajar seperti itu, kalau kita ditanya berapa 7 kali 9, kita langsung cepat menjawab 63. Ya, kali-kalian sampai 100 mungkin kita luar kepala. Bagi beberapa orang mungkin harus belajar lebih banyak menghafal, kalau kali-kaliannya sudah di atas 100 mungkin, ya. Tapi intinya adalah itu cara berpikir. Hal yang sama juga kalau Bapak Ibu ingat atau saat ini sedang kuliah, ya teman-teman, lalu belajar matematika misalnya, lalu belajar matematika teknik, ya. Ketika saya kuliah dulu belajar matematika teknik, maka ada rumusan-rumusan yang saya sudah mengerti, sudah tahu, tapi perlu saya ulang, berlatih berkali-kali, bahkan mengerjakan soal yang sama, ya 2-3 kali ditulis ulang, sehingga ketika ujian waktunya 3 jam open book, saya bisa menyelesaikan itu. Tapi kalau gak cukup latihan, maka gak akan selesai. Hal yang sama juga dengan firman Tuhan. Mazmur 91 ini kalaupun dibaca di gereja setiap minggu, sebelum mulai ibadah mungkin, kita mungkin mendengarnya sayup-sayup, atau kita mengikutinya, tetap kita perlu mengulangnya secara pribadi, mencamkannya. Ini Mazmur yang luar biasa, Mazmur yang menjanjikan perlindungan. Dan saya akan bacakan lagi Mazmur ini dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, LAI. Nanti akan ada penekanan-penekanan bagaimana mencamkan, merenungkan Mazmur ini sehingga masuk ke alam bawah sadar kita, menguasai cara berpikir kita. Dan itu dikatakan firman yang menjadi daging, ya, mengontrol kehidupan kita, ya.
Saya bacakan dari Mazmur 91, coba ikuti sama-sama ya dari apa yang terbaca ini. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau kita baca Yosua pasal 1 ya, ayat 8. Ketika Yosua menggantikan Musa, ada kalimat ya, perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua yang diulang beberapa kali, yaitu jangan takut. Ya, jangan takut, jangan gentar hatimu. Aku akan menyertai engkau senantiasa. Tapi kemudian ada satu perintah yang Tuhan katakan di Yosua 1 ayat 8 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam bahasa Inggrisnya good success. Jadi Tuhan beri perintah kepada Yosua untuk membaca kitab Taurat. Waktu itu yang disebut kitab Taurat itu 5 kitab Musa ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan Tuhan bilang jangan lupa engkau memperkatakan, tidak hanya membaca, renungkan, tapi memperkatakan, mengucapkannya. Lalu kalau kita baca Mazmur 1, dikatakan di situ berbahagialah, atau dalam bahasa Inggris diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu dikatakan lebih lanjut, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, Taurat lagi dikatakan di sini. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama seperti yang perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua. Merenungkan, memperkatakannya. Ya. Tetapi yang merenungkannya siang dan malam. Ya, dikatakan kalau merenungkan siang dan malam dalam bahasa aslinya itu ada arti komat kamit ya. Merenungkan ada arti mengucapkan ya, mendeklarasikannya, mengucapannya berulang-ulang. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan.
yang merenungkan terus siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kata pertama yang dikatakan itu berbahagialah atau diberkatilah orang ya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, bla 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 bla, lalu tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kata berbahagia itu dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris ya, Amplified Bible itu ada dikatakan enviable ya, membuat iri orang lain. Jadi kalau kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya, mengucapkannya berulang-ulang, itu cara untuk memasukkan firman itu ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga firman itu menguasai kita. Sebenarnya kehidupan Kristen itu kalau disederhanakan, hal praktisnya ya membaca firman Tuhan, merenungkannya. Lalu waktu kita baca, kita merenungkan dengan hati yang terbuka, maka Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Lalu kita komunikasikan, kita bisa bertanya, nanti dia juga akan memberikan impresi atau satu ayat tertentu, sehingga itu merupakan jawaban dari apa yang kita tanyakan. Dan tanpa sadar, dalam doa tersebut kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi hal praktis yang penting yang bisa kita lakukan dan perlu kita lakukan adalah memperkatakan firman Tuhan. Salah satunya adalah Mazmur 91. Dan jangan hanya di gereja, waktu diajak atau diputar di YouTube bersama-sama kita ikuti, tapi coba setiap hari secara pribadi. Selanjutnya dalam bahasa Inggris ya, Mazmur 91 ini dikatakan bahwa He who dwells in the secret place of the Most High shall rest under the shadow of the Almighty. Itu terjemahan Modern King James. I will say of Jehovah my refuge and my fortress, my God, in him I will trust ya. Jadi ayat 1 dan ayat 2 ini menegaskan ya pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana caranya bersekutu dengan Tuhan? Lewat membaca firman-Nya ya. Ada banyak buku rohani, bahkan renungan yang teman kirim cerita mungkin di WhatsApp grup ya, tapi tidak bisa menandingi kekayaan rohani yang kita dapat kalau kita baca firman itu sendiri dan merenungkannya. Ini yang disebut dwell in the secret place of the Most High. Tinggal bersekutu senantiasa di dalam tempat yang rahasia ya, secret place, tempat yang spesial ya, di dalam Tuhan. Itu artinya hanya kita dengan Tuhan. Dan itu bukan sekedar sesuatu renungan yang kita dapat hasil dari forward di WhatsApp group ya. Walaupun mungkin banyak cerita yang memberikan inspirasi, menguatkan, tapi itu hasil renungan orang lain. Itu bisa menolong kita untuk kita belajar memahami firman Tuhan. Tapi secara pribadi kita mesti dwell in the secret place. Kita secara pribadi mesti masuk tinggal suatu habit untuk mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Tidak selalu berarti di kamar, tapi bisa juga di jalan. Waktu kita sambil olahraga. Satu ketika kalau baca di kitab Kejadian, Abraham mengutus hambanya yaitu Eliezer untuk carikan istri buat Ishak, buat anaknya. Dan waktu Eliezer kembali membawa Ribka yang akan menjadi istri dari Ishak, kalau kita baca di kitab Kejadian dikatakan bahwa Ishak sedang berjalan-jalan di padang. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Ishak itu sedang meditate, sedang meditasi.
Jadi waktu dia berjalan itu dia sedang merenung, dia sedang memikirkan sesuatu. Kata meditasi ini atau kata merenungkan ini yang kemudian kita aplikasikan ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Jadi artinya waktu kita sedang olahraga pagi, kita sedang fun walk ya, sambil jogging juga bisa. Tapi kalau jogging itu biasanya kan tenaga kita lebih terkuras ya. Tapi kalau kita sedang jalan santai, kita bisa sambil merenungkan firman Tuhan. Kita bisa baca firman Tuhan, bukan baca ya, kita mendengarkan firman yang dibacakan. Ya, kita pakai gadget kita, ada berbagai aplikasi Alkitab yang bisa dibaca ya, artinya Alkitab suara gitu. Kita klik 1 pasal, 2 pasal, 5 pasal. Kita dengar pakai headset sambil kita jalan. Lalu itu cara untuk kita memasukkan firman Tuhan. Tapi kemudian sambil berjalan atau kemudian ketika kita sedang berhenti ngaso sebentar ya, kita bawa catatan atau di gadget kita merenungkan 1-2 ayat. Itu contoh bagaimana kita dwell in the secret place ya. Artinya kita hanya dengan Tuhan. Lalu kita bisa berkata, I will say of Jehovah, aku akan berkata tentang Tuhanku. Engkaulah benteng perlindunganku, engkaulah tempat aku berlindung, kubu pertahananku, engkaulah yang aku percayai. Lalu dari 2 ayat ini, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam secret place, lalu kita memperkatakan, kita berkata tentang Tuhan. Tuhan, engkau adalah tempat perlindunganku, engkau adalah kubu pertahananku, engkau Allahku yang kupercayai. Maka ayat-ayat selanjutnya, ayat 3-8 itu merupakan dampak. Nah, ini bisa kita ucapkan, lalu kita buat ini menjadi personal. Saya ambil ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi lebih mudah dimengerti ya untuk aplikasinya. Coba ya saya bacakan. Lihat, coba ganti kata-kata engkau itu dengan aku ya. Jadi dengan kata lain kita membuat ayat-ayat ini menjadi pribadi buat kita. Mazmur 91 mulai ayat 3. Ia akan melepaskan aku dari bahaya tersembunyi. Ia melepaskan aku dari penyakit yang membawa maut. Ia, yaitu Tuhanku, akan melindungi aku dengan sayapnya, sehingga aku aman dalam naungannya. Kesetiaan Tuhan itu seperti perisai yang melindungi aku, memagari aku, membungkus aku, sehingga aku aman senantiasa. Ayat 5. Karena itu aku tak usah takut akan bahaya di waktu malam, atau serangan mendadak di waktu siang. Aku tinggal aman. Tuhan membuat aku senantiasa berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga aku aman. Aku bisa tidur nyenyak waktu malam. Aku gak perlu takut bahaya waktu aku tidur waktu malam. Aku gak perlu takut bahaya ada serangan mendadak di waktu siang. Ayat 6, aku gak perlu takut akan bencana yang datang di waktu gelap, di mana aku gak bisa lihat apa-apa, atau kehancuran yang menimpa di tengah hari. Jadi baik waktu gelap, waktu malam, ataupun waktu siang hari, tengah hari, kalaupun ada bencana, ada kehancuran yang terjadi, aku gak perlu takut. Sebab Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, yang dikatakan di ayat 4. Lalu ayat 7. Biar 1.000 orang tewas di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi aku sendiri tidak akan cedera. Ayat 8. Bila aku memandang di sekelilingku, maka aku melihat orang jahat kena pembalasan. Kenapa? Karena ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, aku duduk dalam lindungan yang maha tinggi, aku bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi aku berkata kepada Tuhan, dan aku memperkatakan tentang Tuhanku, engkau adalah tempat perlindunganku,
kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Lalu ayat 9 sampai 13 ya. Ayat 9 hal yang penting ya, kita bisa membuat jadi pribadi ini. Sebab aku menjadikan Tuhan menjadi pembelaku, yang maha tinggi telah aku buat menjadi pelindungku. Oleh karena itu aku tak akan kena bencana, rumahku tidak akan ditimpa malapetaka. Allah menyuruh malaikatnya menjagai aku, untuk melindungi aku kemana saja aku pergi. Dan para malaikat ini, mereka akan mengangkat aku di telapak tangannya, supaya kakiku pun jangan sampai tersandung pada batu. Aku akan melangkahi ular dan singa, aku akan menginjak singa muda dan ular berbisa. Kenapa bisa begitu? Karena ayat 9 berkata, aku menjadikan Tuhan pembelaku, yang maha tinggi telah aku jadikan pelindungku. Lalu ayat 14-16, ini terjemahan Amplified Bible ya. Saya terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia dari ayat 14 ini. Karena ia telah menetapkan cinta kasihnya kepadaku, karena itulah aku akan melepaskan dia. Aku akan mengangkat dia tinggi, karena dia mengenal dan mengerti, memahami namaku. Dia mempunyai pengenalan pribadi tentang kemurahanku, tentang cinta kasihku, dan tentang kebaikanku. Dia percaya dan bergantung kepada aku. Dia mengerti, dia memahami bahwa aku tidak akan pernah mengabaikan dia. Tidak akan pernah. Ayat 15. Ia akan memanggil aku dan aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam setiap masalah yang dia hadapi. Aku akan melepaskan dia dan memuliakan dia. Ayat 16. Dengan panjang umur aku akan puaskan dia, dan aku akan perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada aku. Ayat 14-16 ini bisa kita membuat jadi pribadi buat kita. Ya, saya gunakan terjemahan Amplified Bible ini. Karena aku telah menetapkan cinta kasihku kepada Tuhan, aku mengasihi dia, dan karena itu Tuhan selalu melepaskan aku. Tuhan meluputkan aku. Tuhan mengangkat aku tinggi, mempromosikan aku, karena aku kenal dan mengerti nama Tuhan. Aku memahami namanya. Aku mempunyai pengenalan yang pribadi tentang kemurahan dia, tentang cinta kasih dia kepadaku. Aku memahami kebaikannya. Aku memiliki pengalaman pribadi tentang kebaikannya, tentang favor-nya. Dan aku percaya dan bergantung kepada dia. Aku mengerti, aku memahami bahwa aku tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. No, tidak akan pernah. Aku akan memanggil dia. Dan karena aku mengenal dia, hatiku terarah kepada dia. Waktu aku panggil dia, maka dia menjawab aku. Aku mengerti bahwa doaku didengar oleh Tuhanku. Dan Tuhan selalu menyertai aku dalam setiap masalah yang aku hadapi. Dan Tuhan meluputkan aku, melepaskan aku, dan memuliakan aku. Aku tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan yang memuliakan aku dan mengangkat aku dan mempromosikan aku. Ayat 16. Dengan panjang umur aku akan kenyang dengan kebaikan Tuhan, dan aku akan melihat pertolongan yang Dia berikan. Aku tidak saja menikmati umur panjang, tapi aku puas dengan umur panjang. Aku kenyang dan puas dengan umur panjang, sebab Tuhan yang memuaskan aku. Ini mazmur yang luar biasa. Jadikan satu habit untuk merenungkan firman ini, memperkatakannya, dan mengizinkan Roh Kudus itu
membuat improvisasi untuk setiap ayat yang sudah kita baca. Coba gabungkan dengan ayat-ayat lain yang pernah kita baca. Kalau kita lakukan ini, doa kita untuk Mazmur 91 ini saja bisa 1 jam. Apalagi kalau kita pakai musik, di tengah-tengah kita nyanyi lagi lagu firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lalu kita berhenti, kita ucapkan lagi ayat demi ayat Mazmur 91 ini. Jadinya ini bukan seperti mantra, tapi ini masuk ke pemahaman alam bawah sadar kita. Dan waktu nanti misalnya di gereja kita ikuti pengakuan ucapan Mazmur 91 ini, maka itu keluar dari hati yang paham, yang mengerti. Bukan sekedar hafalan yang mati, tapi ada powernya, ada kuasanya. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajari kami lebih jauh lagi kekayaan firman-Mu yang dahsyat ini Tuhan. Sehingga Mazmur 91 ini betul-betul firman yang menjadi daging dalam kehidupan kami. Kami dwell in the secret place of the Most High, dan kami selalu berkata tentang Engkau. Engkau adalah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Engkau adalah Allah kami yang kami percayai. Dan kami gak perlu takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Kami menetapkan hati kami kepadamu senantiasa. Engkau membawa kami mengenal nama-Mu secara pribadi. Kami memiliki pengenalan akan cinta kasih-Mu, akan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, sehingga kami boleh belajar bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kami memahami bahwa Engkau tidak pernah mengabaikan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu kuat dalam hidup kami. Dan waktu kami berseru kepada Engkau, Engkau menjawab kami. Engkau menyertai kami dalam kesesakan, Engkau meluputkan kami dan memuliakan kami. Dan kami dikenyangkan dengan umur panjang. Kami puas dengan umur panjang, puas dengan hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Kami tidak hanya menikmati umur panjang, tapi sehat dan menikmati the best of the land. Tuhan memuaskan kami karena Tuhan menjadi andalan kami. Dan kami boleh berkata senantiasa, God is good all the time. Tuhan, Engkau baik senantiasa. You make all things beautiful in its time. Kau bawa kami menikmati, melihat bahwa Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.